Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video pembelajaran hari ini kita akan belajar pelajaran 8 perilaku terpuji dengan submateri hemat. Sebelum kita mulai, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin, yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Pada pembelajaran kali ini, untuk kompetensi dasar 3.8 memahami perilaku hemat. Kemudian 4.8 mencontohkan perilaku hemat. Indikator pembelajaran hari ini yang pertama menjelaskan perilaku hemat. 2. Bersikap hemat. Anak-anakku yang soleh dan solehah, mari amati gambar di bawah ini. Gambar apa itu? Ya, itu adalah contoh poster yang berbunyi hemat energi, sayangi bumi. Di sebelahnya ada gambar film animasi Upin dan Ipin. Di situ ada tulisan rajin menabung, bijak membeli. Pengertian hemat. Hemat artinya berhati-hati dalam menggunakan sesuatu. Persamaan hemat adalah sederhana dan lawannya adalah boros. Hemat adalah salah satu sifat terpuji. Islam mengajarkan hidup dalam kesederhanaan dan mencela hidup dengan berlebih-lebihan. Sikap sederhana sangat baik jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, menggunakan uang secara tidak berlebih-lebihan, tidak membeli sesuatu dalam jumlah yang banyak, padahal barang tersebut belum tentu akan terpakai. Terkait hidup sederhana, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Furqan ayat 67 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama, yang artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Lawan dari hidup sederhana adalah hidup boros, yaitu menggunakan uang secara berlebihan seperti membeli makanan atau pakaian yang berlebihan. Kita juga dilarang bersikap kikir atau bakhil. Kikir atau bakhil adalah sikap pelit, yaitu orang yang enggan mengeluarkan hartanya baik untuk keperluan dirinya sendiri, keluarga, infak maupun sedekah. Islam mengajarkan hidup dalam kesederhanaan dan mencela hidup dengan berlebih-lebihan. Perintah hidup sederhana bukan berarti melarang hidup berkecukupan atau kaya. Kita bahkan diperintahkan untuk mencari nafkah
atau harta sebanyak-banyaknya. Dengan harta yang banyak, kita memperoleh kesempatan untuk beramal dan beribadah. Kita dapat membantu pembangunan masjid, madrasah, sekolah, panti asuhan, menyantuni anak yatim, dan bantuan lain untuk kepentingan umat. Berhemat bisa dilakukan oleh siapa saja. Misalnya, seorang siswa bisa berhemat dengan uang jajan yang diberikan oleh orang tua untuk ditabung. Dan hasil tabungan tersebut dapat digunakan untuk keperluan sekolah atau hal-hal yang bermanfaat lainnya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, ada beberapa upaya untuk bisa tetap berperilaku hemat. Di antaranya, 1. Istiqomah. Amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan yang dikerjakan terus-menerus menurut syara meskipun sedikit. Yang kedua, iffah atau bersahaja. Islam mengajarkan sifat kebersahajaan. Setiap muslim dilarang mengikuti ajakan nafsu. Yang ketiga, musawwamah atau sikap sepadan. Islam mengajarkan sikap sepadan. Ajaran ini memiliki tujuan untuk menciptakan rasa kesejajaran dan persamaan. Hikmah berperilaku hemat. Ada beberapa hikmah apabila kita berperilaku hemat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, terhindar dari sifat pemborosan dan mubadzir. 2. Terhindar dari sifat bakhil. Yang ketiga, mempunyai jaminan masa depan. 4. Terhindar dari kesulitan dan kesusahan. 5. Mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibat jika tidak hemat atau boros. Di antara akibat boros sebagai berikut. 1. Banyak menanggung hutang. 2. Ekonomi rumah tangga rusak yang berkepanjangan. 3. Hidup penuh penderitaan. 4. Akan membawa kemusnahan harta yang dimilikinya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Jelaskan pengertian dari hemat. 2. Sebutkan manfaat dari sikap hemat. 3. Sebutkan akibat dari sifat boros. Anak-anakku yang soleh dan solehah, terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.